Law karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hakimil hukam. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bidzabhil qurban ittiba'an sayyidina Ibrahim alaihi salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, jamaah salat Idul Adha yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha sebagai salah satu sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita hadir di hari raya Idul Adha atau Idul Kurban atau Raya Agung, karena hari rayanya agung, besar, takbirannya saja panjang. Dari mulai hari tanggal 9 Zulhijjah subuh, tiap selesai sholat sampai asar, hari ketiga, hari terakhir dari hari tasyrik. Jadi nanti habis sholat zuhur takbir, habis sholat asar takbir, habis sholat maghrib takbir, habis sholat isya takbir, habis sholat subuh takbir, terus sampai asar, hari tasyrik terakhir. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri dari maghrib sampai imam naik mimbar khutbah selesai takbirnya. Maka hari raya Idul Adha ini disebutnya Raya Agung kalau orang Sunda. Hari raya anu agung. Berbicara tentang hari raya Idul Adha, tentu kita tidak akan bisa lepas dari sejarah, yaitu keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Minimal ada dua keteladanan yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pertama, keteladanan dalam hal ketangguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketangguhan, kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sikap kedermawanan. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu dan keluarganya adalah orang-orang yang tangguh tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian apapun yang Allah berikan selalu dilewatinya dengan indah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai ujian yang paling besar yang Allah berikan, yang diabadikan dalam Al-Quran, surah As-Saffat, yaitu penyembelihan anak.
Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, Bapa disuruh Allah untuk menyembelih engkau, bagaimana menurut engkau nak? Kata Nabi Ismail, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak, laksanakan saja Pak, jangan ragu, mudah-mudahan saya termasuk kelompok orang-orang yang sabar. Dan itu benar-benar dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail disembelih, namun akhirnya Allah berfirman, qad shaddaqta ru'ya Ibrahim. Benar Ibrahim, engkau melaksanakan perintahku. Cukup Ibrahim, sekarang terbukti dan teruji engkau adalah orang yang benar-benar beriman. Engkau laksanakan perintahku ini. Dan akhirnya Nabi Ismail yang disembelih diganti oleh Allah dengan seekor domba. Karena Allah tidak ingin terjadi pembunuhan di sana. Allah hanya menguji saja keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan alhamdulillah benar-benar teruji Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmahnya bagi kita, pelajarannya bagi kita saat ini, kita bangsa Indonesia saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mudah-mudahan ujian buat kita. Dan kita harus yakin bahwa yang namanya setiap orang beriman ini pasti diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Setiap orang yang ngaku beriman pasti diuji oleh Allah. Dan kita harus yakin bahwa yang namanya ujian ini tidak akan lama. Walaupun nafsu kita mengatakan kapan selesainya ini ujian, tapi kita harus yakin yang namanya ujian itu tidak lama. Kalau mahasiswi dia kuliah alias ngampus, kuliahnya 1 semester, ujiannya tidak akan 1 semester. Ujiannya paling 1 minggu. Jadi ujian itu sifatnya tidak lama. Dan kita selaku orang beriman harus yakin bahwa ujian ini tidak akan lama. Itu yang pertama, keyakinan. Kemudian yang kedua, sifat ujian itu akan disesuaikan dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang di luar kemampuan. Anak SD ujiannya soal-soal SD, pasti itu. Anak SMP ujiannya soal-soal SMP, pasti itu. Anak SMA ujiannya soal-soal SMA, pasti itu. Anak kuliahan ujiannya soal-soal kuliah. Tidak mungkin anak SD dikasih ujian soal-soal kuliahan. Jadi ujian itu pasti disesuaikan dengan kemampuan. Dan kita kalau lulus, lihat Nabi